Kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Nabi yang luar biasa. Bayangkan, di tengah teriknya padang pasir, seorang pria dengan wajah teduh berdiri di sisi Rasulullah. Tak peduli bahaya yang mengintai, ia siap mengorbankan segalanya, hartanya, keluarganya, bahkan nyawanya demi Islam. Dialah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia yang tak tergantikan. Nama lengkapnya Abdullah bin Abu Quhafa, seorang pedagang yang dikenal jujur di Mekah. Bahkan sebelum Islam datang, ia dihormati karena akhlaknya yang mulia, jauh dari kebiasaan jahiliyah. Abu Bakar sudah lama mengenal Muhammad sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Maka ketika Rasulullah menyampaikan wahyu pertama, Abu Bakar tidak ragu sedikit pun. Ia langsung berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusan Allah." Keimanan Abu Bakar begitu kuat, saat peristiwa Isra Miraj, ketika banyak orang meragukan, Abu Bakar justru berkata, "Jika Muhammad yang mengatakannya, maka itu pasti benar." Sejak itu, ia digelari As-Siddiq, yang membenarkan tanpa ragu. Abu Bakar tak hanya berjuang dengan kata-kata, ia menginfakkan seluruh hartanya untuk dakwah. Bahkan ketika hijrah, ia membawa semua simpanannya, tanpa menyisakan apapun untuk dirinya sendiri. Di awal dakwah Islam, Abu Bakar membebaskan banyak budak yang disiksa karena iman mereka. Salah satunya Bilal bin Rabah, yang disiksa di bawah terik matahari sambil dipaksa meninggalkan Islam. Abu Bakar menebusnya tanpa tawar-menawar. Ketika perintah hijrah datang, Rasulullah memilih Abu Bakar sebagai teman perjalanan. Di Gua Sur, Abu Bakar menutup semua lubang dengan kait dan tubuhnya. Bahkan ada lubang yang ia tutup dengan kakinya sendiri demi melindungi Nabi saat para pengejar Quraisy mendekat ke gua. Abu Bakar berkata lirih, "Wahai Rasulullah, jika salah satu dari mereka melihat ke bawah, pasti mereka melihat kita." Rasulullah menjawab, "Jangan bersedih, Allah bersama kita." Sejak hari itu, Abu Bakar selalu berada di garis depan dakwah. Ia ikut dalam hampir semua pertempuran, membawa semangat yang luar biasa. Abu Bakar dikenal lembut, penuh kasih, tapi sangat tegas dalam urusan kebenaran. Bahkan terhadap dirinya sendiri, ia sangat disiplin. Setelah wafatnya Rasulullah, kaum muslimin kehilangan arah. Abu Bakar berdiri dan menenangkan mereka dengan kalimat yang menggetarkan, "Barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Barang siapa menyembah Allah, ketahuilah Allah maha hidup dan tak akan mati." Sebagai khalifah, ia memutuskan untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Walaupun banyak sahabat lain sempat ragu, keputusannya terbukti menyelamatkan persatuan umat. Meski kondisi umat goyah, Abu Bakar tetap mengirim pasukan yang Rasulullah telah siapkan sebelum wafat. Ini menunjukkan keteguhan hatinya untuk melanjutkan visi Nabi. Walau menjadi pemimpin tertinggi, Abu Bakar hidup sederhana, gajinya hanya secukupnya untuk makan keluarga. Bahkan di akhir hidupnya, ia mengembalikan semua yang pernah ia terima dari Baitul Mal. Menjelang wafat, Abu Bakar berwasiat agar jenazahnya dimandikan oleh istrinya, lalu dimakamkan di samping Rasulullah. Wasiat itu dilaksanakan, sehingga ia beristirahat di sisi sahabatnya yang paling dicintainya. Tak ada satupun kisah yang menunjukkan Abu Bakar meninggalkan Nabi dalam keadaan sulit. Cintanya tulus, bukan karena kekuasaan, tetapi karena iman. Dari Abu Bakar kita belajar bahwa kesetiaan sejati bukan hanya ada di masa damai, tetapi justru diuji di saat bahaya. Nama Abu Bakar selalu disebut dengan penuh hormat di seluruh dunia Islam. Dia menjadi simbol keimanan yang teguh, pengorbanan, dan ketulusan. Bayangkan, jika kita hidup di zaman itu, sanggupkah kita memiliki iman seperti Abu Bakar? Iman yang tak tergoyahkan, bahkan saat dunia melawan. Mari kita teladani kesetiaan dan pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq, bukan hanya dalam kata, tapi dalam tindakan nyata. Sebarkan kisah ini, agar cahaya teladan sahabat Nabi terus menerangi hati kita.